Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Batiara Kulaksono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah yang ada di program studi BK mulai dari semester 1 sampai 7, baik yang sudah saya tempuh maupun yang akan saya tempuh. Kita simak bersama-sama. Mata kuliah semester 1 program studi bimbingan dan konseling. Yang pertama, mata kuliah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama dirancang untuk mempelajari agama Islam guna memperkuat keimanan mahasiswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperluas wawasan hidup beragama. Dalam perkuliahan ini, secara umum membahas tentang esensi ajaran Islam, baik yang berkenaan dengan akidah, syariah, maupun akhlak. Yang kedua, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah paham kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, ilmu alamiah dasar. Mata kuliah ini menjadi peletak dasar-dasar IPA, sehingga mahasiswa memiliki wawasan yang komprehensif mengenai metode ilmiah dan ilmu pengetahuan secara umum. Materi ini mencakup hakikat ilmu alamiah dasar, alam pikiran manusia, dan perkembangannya. Alam semesta sebagai sistem, metode ilmiah, sumber daya alam, lingkungan, serta pengelolaannya. Yang keempat, ada landasan kependidikan. Mata kuliah ini memahami hakikat manusia, dimensi hakikat manusia, dan pengembangan hakikat pendidikan. Yang kelima, ada dasar-dasar bimbingan dan konseling. Secara umum, mata kuliah ini berisi tentang konsep dasar BK pada jalur pendidikan formal seperti SD, SLTP, dan SLTA. Kedudukan BK dalam pembelajaran utuh di kelas, pendekatan-pendekatan umum dalam pelayanan BK di sekolah, serta penerapan BK dalam pembelajaran yang berupa diagnostik dan remedian, serta kesulitan belajar. Dan yang keenam, ada dasar-dasar pemahaman perilaku. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep psikologi, konsep-konsep dan dinamika perilaku manusia, serta pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku manusia. Yang ketujuh, ada perkembangan individu. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar perkembangan individu, aspek-aspek, prinsip, dan periode perkembangan, karakteristik, dan tugas-tugas perkembangan. Yang kedelapan, ada komunikasi antar pribadi. Mata kuliah ini mempelajari tentang pemahaman keterampilan komunikasi antar pribadi secara efektif yang dijabarkan dalam konsep-konsep dasar komunikasi antar pribadi, jenis-jenis keterampilan antar pribadi, dan komunikasi antar pribadi. Yang kesembilan yaitu psikologi belajar. Mata kuliah ini membahas mengenai pengantar dan pendekatan psikologi belajar secara umum, peranan belajar dan tujuan pendidikan di sekolah, jenis-jenis belajar, interaksi antara guru dan siswa, juga mengenal pribadi guru dan siswa.
Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu perkembangan peserta didik. Mata kuliah ini mempelajari konsep perkembangan secara umum dan hubungannya dengan perkembangan peserta didik, teori perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan manusia, serta mempelajari perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Yang selanjutnya yaitu semester 2. Apa saja mata kuliah yang ada di semester 2? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara, wawasan Nusantara sebagai ruang hidup bangsa Indonesia atau geopolitik Indonesia, dan geostrategi Indonesia dalam wujud ketahanan nasional serta implementasi kebijakan nasional dalam bentuk politik dan strategi nasional. Yang kedua ada sosioantropologi. Mata kuliah ini akan membahas konsep-konsep sosiokultural dalam pendidikan. Mata kuliah ini juga memberikan bekal pengetahuan fondasional tentang pentingnya iklim, pendekatan, dan pengaruh sosio-budaya, baik dari sekolah maupun luar sekolah, dalam masyarakat yang multikultural. Dan yang ketiga ada teori-teori konseling. Mata kuliah ini membahas bagaimana memahami hakikat teori konseling bagi seorang konselor profesional, serta mampu menggunakan teori konseling untuk memahami dan membantu individu atau klien untuk berkembang secara optimal serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang keempat ada BK Pribadi Sosial. Pada mata kuliah ini, mahasiswa menguasai konsep pengetahuan dan mengaplikasikan kompetensi yang dimiliki dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial. Dan yang kelima ada konseling agama. Mata kuliah ini membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya, agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat melalui aspek-aspek konseling agama seperti landasan filosofis, religius, dan psikologis. Yang keenam ada bahasa Indonesia. Mata kuliah ini untuk menunjang kompetensi mahasiswa dalam pemakaian bahasa ragam, buku ilmiah, untuk menulis karya ilmiah secara baik dan benar. Yang ketujuh ada mata kuliah bahasa Inggris. Mata kuliah ini membahas penggunaan bahasa Inggris dalam lisan maupun tulisan dengan tata bahasa yang baik dan benar. Yang kedelapan ada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini salah satu bentuk kajian yang memberikan pemahaman dan penerapan konsep, asas, prinsip, pendekatan, strategi, metode, dan teknik belajar dan pembelajaran di sekolah. Yang kesembilan ada TIK dalam pembelajaran. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar TIK, manfaat, implementasi, dan dampak TIK dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Ke-10 ada etika profesi pendidik. Mata kuliah ini membahas konsep dan citra guru, guru sebagai pendidik dan pembimbing, kedudukan guru sebagai tenaga profesional, pengembangan kompetensi dan profesi guru, guru sebagai pengembang dan pembaharu, hubungan guru dengan lingkungan, serta pengembangan kode etik guru. Yang ke-11 ada mata kuliah psikologi pendidikan.
Mata kuliah ini menyajikan konsep dasar psikologi pendidikan, tugas-tugas dan teori perkembangan, perbedaan individu, belajar dan pembelajaran, teori belajar, evaluasi hasil belajar, serta diagnostik kesulitan belajar, dan penerapannya dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, mata kuliah semester 3, Prodi Bimbingan dan Konseling. Yang pertama ada psikologi konseling. Mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa mengenai prinsip-prinsip dasar konseling, tahapan konseling, dan memahami tugas seorang konselor profesional. Yang kedua ada BK Karir. Mata kuliah ini membahas teori pada hasil kajian dan referensi yang mendukung BK Karir yang dapat dipelajari dengan merujuk pada fenomena yang terjadi di masyarakat atau sekolah. Yang ketiga ada BK Belajar. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar belajar, hakikat kesulitan belajar, jenis-jenis kesulitan belajar, serta mampu mengidentifikasi kesulitan belajar. Keempat ada manajemen pendidikan. Mata kuliah ini membahas konsep dasar, peranan, dan ruang lingkup manajemen pendidikan di sekolah. Kelima ada mata kuliah dinamika kelompok. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat kelompok dan dinamika kelompok serta konsep-konsep dalam dinamika kelompok. Keenam ada kurikulum dan pembelajaran. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep kurikulum dan pengembangan kurikulum, desain kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, dan model pengembangan kurikulum. Yang ketujuh ada teori kepribadian. Mata kuliah ini membahas tentang teori-teori dalam kepribadian, aspek-aspek kepribadian, dan struktur kepribadian. Yang kedelapan ada model-model konseling. Mata kuliah ini membahas tentang model-model pelaksanaan konseling dalam beberapa pendekatan. Kesembilan ada konseling lintas budaya. Mata kuliah ini membahas agar mahasiswa paham akan adanya faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh pada bimbingan dan konseling. Ke-10 ada media TIK dalam BK. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar teknologi informasi, urgensi TI dalam BK, fungsi dan peran TI dalam BK, serta komputer sebagai sarana dalam BK. Selanjutnya kita akan membahas mata kuliah yang ada di semester 4 program studi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada konseling keluarga. Mata kuliah ini membahas mengenai berbagai konsep dasar keluarga, konflik dalam keluarga, teknik-teknik konseling keluarga, dan menganalisa kasus yang ada di dalam keluarga. Yang kedua ada asesmen psikologi non-tes. Mata kuliah ini membahas pengkajian terhadap pengertian dan jenis-jenis instrumen non-tes yang digunakan dalam kegiatan BK dan penyusunan instrumen asesmen psikologi non-tes. Yang ketiga ada praktikum BK kelompok. Mata kuliah ini merupakan salah satu komponen primer yang diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan profesional dasar dalam bimbingan dan konseling kelompok. Keempat ada telaah kurikulum BK. Mata kuliah ini membahas bagaimana menelaah standar kompetensi profesional guru BK sebagai pengembang kurikulum, atau dalam konteks KTSP maupun kurikulum 13. Yang kelima ada konseling diperluas. Mata kuliah ini memahami bagaimana perubahan perilaku melalui konseling dalam kehidupan sehari-hari, melalui konseling keluarga, perkawinan, remaja, dan karir. Yang keenam,
Layanan anak berbakat. Mata kuliah ini membahas hakikat keberbakatan dan konsep anak berbakat, dan bagaimana cara memberi layanan kepada anak berbakat. Yang ketujuh ada praktikum BK Belajar. Mata kuliah ini membahas konsep dasar bimbingan belajar yang meliputi latar belakang, fungsi, manfaat, tujuan, langkah-langkah, isi bimbingan belajar, konsep tentang gaya belajar, permasalahan belajar, dan berbagai keterampilan pokok belajar. Yang kedelapan ada manajemen bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, serta mendesain kurikulum bimbingan, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem terhadap layanan bimbingan dan konseling. Kesembilan ada praktikum BK Pribadi Sosial. Mata kuliah ini merupakan praktik pada setting penyelenggaraan layanan BK yang sesuai dengan materi yang ada di tiap pertemuan. Hasil praktikum akan didiskusikan pada pertemuan di kelas. Dan yang ke-10 ada praktikum BK Karir. Mata kuliah ini memberikan pembekalan pengetahuan kepada mahasiswa berkenaan dengan bimbingan dan konseling bidang karir, yang bertujuan untuk memahami konsep dasar dan bimbingan konseling karir serta pembekalan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan bimbingan konseling karir. Hai, oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mata kuliah yang ada di program studi bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu mata kuliah yang ada di semester 5. Apa aja? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama ada APTL. Mata kuliah ini membahas hakikat perkembangan baik intelektual, sosial, moral, dan emosi, serta landasan pengubahan tingkah laku, konsep dasar analisis pengubahan tingkah laku, strategi pengubahan tingkah laku, dan evaluasi program pengubahan tingkah laku. Yang kedua, ada asesmen psikologi teknik tes. Mata kuliah ini membahas hakikat asesmen teknik tes, kegunaan teknik tes psikologis dalam bimbingan dan konseling, serta penggunaan hasil tes psikologi dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada praktikum BK kelompok. Mata kuliah ini merupakan salah satu komponen yang diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan profesional dasar dalam bimbingan dan konseling kelompok. Melalui praktek ini, para mahasiswa diharapkan sekurang-kurangnya dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh individu dalam situasi kelompok dengan mengembangkan rancangan dan mempraktekannya. Yang keempat ada praktikum konseling individu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang mengantarkan mahasiswa untuk mempraktikkan dan menguasai keterampilan dasar konseling individu, serta mempraktikannya dalam kegiatan simulasi di kelas, di laboratorium, dan dalam situasi yang autentik. Yang kelima ada mata kuliah statistik 1. Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian statistik, data, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data, distribusi frekuensi, pengukuran nilai sentral, pengukuran letak, serta pengukuran penyebaran dan pengukuran kemiringan dan keruncingan. Yang keenam ada kesehatan mental. Mata kuliah ini membahas konsep dasar kesehatan mental, konsep kepribadian yang sehat, beberapa masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental, dan bentuk-bentuk gangguan kepribadian.
Yang ketujuh ada perencanaan layanan BK. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana perencanaan dibuat supaya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh sebuah organisasi maupun individu melalui unsur-unsur yang ada di program layanan BK dan bagaimana teknik-teknik serta evaluasi. Asu teles. Yang ke-8 ada penggunaan tes dalam konseling. Mata kuliah ini mempunyai peran sentral dalam layanan BK, membantu konselor memahami klien secara utuh dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Ke-9 ada pengembangan pribadi konselor. Mata kuliah ini membahas profil kepribadian konselor yang ideal beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh konselor dan calon konselor untuk mengembangkan diri ke arah terwujudnya profil kepribadian tersebut. Yang selanjutnya, mata kuliah semester 6. Yang pertama ada mikrokonseling. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dasar keterampilan-keterampilan konseling secara teoritis dan praktis. Yang kedua, ada evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar dan teori evaluasi dalam konteks BK, serta memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan kepada mahasiswa berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi dan supervisi program dan pelaksanaan BK secara komprehensif. Yang ketiga ada penulisan karya ilmiah. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat dan konsep karya ilmiah, jenis dan ciri karya ilmiah, anatomi atau bagian-bagian karya tulis ilmiah, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah, teknik penulisan atau tata tulis karya ilmiah. Yang keempat, ada penelitian pendidikan dalam BK. Mata kuliah ini mendeskripsikan secara jelas dan cermat atau menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa, menyusun teori atau merumuskan hukum-hukum atau tata hubungan antara kondisi atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima ada profesi BK. Mata kuliah ini memahami tentang konsep profesi, keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor dan klien dalam melakukan bimbingan dan konseling, kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional, kerja sama profesional dengan teman sejawat dan anggota profesi lain, kode etik profesi, profesionalisasi BK, serta organisasi profesi BK. Yang keenam ada layanan mikro BK. Mata kuliah ini membahas tentang cara penggunaan layanan BK yang baik dan benar. Yang ketujuh ada studi kasus. Mata kuliah ini membahas tentang konsep studi kasus yang meliputi pengertian, tujuan, metode studi kasus, serta menggunakannya untuk analisis kasus secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik, bahan dan alat mengenai gejala berbagai jenis masalah, individu maupun kelompok. Yang kedelapan ada mata kuliah konseling komunitas. Mata kuliah ini mengkaji tentang profesi konseling dalam ruang lingkup perbantuan emosional dan psikologis terhadap subjek yang berada dalam kondisi disabilitas atau terikat dengan lembaga rehabilitas. Yang kesembilan ada statistik 2. Mata kuliah ini memberi kemampuan dasar kepada mahasiswa
dalam bidang statistik dan penerapannya dalam bimbingan konseling serta menunjang pembuatan skripsi. Yang ke-10 ada seminar BK. Mata kuliah ini untuk membekali mahasiswa agar terbiasa mengemukakan pendapat dan menyelesaikan masalah akademik secara ilmiah dan menguasai teknik penyelenggaraan seminar sebagai suatu bentuk pertemuan ilmiah. Yang ke-11 ada mata kuliah survei permasalahan BK. Mata kuliah ini membahas apa saja masalah yang dialami oleh seorang individu atau kelompok, keluarga, bahkan lembaga. Yang terakhir yaitu semester 7. Apa saja mata kuliah yang ada di semester 7? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada KKN, kuliah kerja nyata. Mata kuliah ini merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dengan secara nyata membantu memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat berdasarkan kompetensi keilmuan masing-masing. Yang kedua yaitu pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pemagangan. Tujuannya untuk memperkuat jati diri calon pendidik dan membentuk kesiapan calon pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata dalam menyampaikan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.